Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi awqil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi hayyina wa barik lana fi waqtina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi malina barakatan ma'a barakah. Allahumma asrif anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal zalazila wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma amin. Amma ba'd. Ibu kaum muslimin dan muslimat, rahmat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah taufik serta ridhonya di subuh ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Masih dalam pembahasan bab yang ke-44 tentang menghormati para ahli ilmu, para ulama, kemudian orang yang lebih tua, orang yang senior, dan ahlul fadl, dan orang-orang yang memiliki kemuliaan di tengah masyarakat. Masuk kita insyaallah subuh ini hadis nomor 353 ya. 353, dan itu adalah hadis yang ke-6 di dalam bab 44 ini. Sebuah hadis yang mana Imam Nawawi rahimahullah menuliskan, diriwayatkan dari Ibnu Umar wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urani fil manami atasawwaku bisiwakin. Saya diperlihatkan, kata Rasul, di dalam satu mimpi, ya, di dalam mimpi, atasawwaku bisiwak. Dalam mimpi itu saya melihat saya sedang bersiwak, ya, membersihkan gigi dengan kayu siwak, menggosok gigi, ya. Sebenarnya kita hari ini memahaminya. Raja'ani rajulan, aku sedang bersiwak itu, maka datanglah kepadaku dua orang lelaki. Ahaduhuma akbaru minal akhar, satu lebih besar, lebih tua daripada yang satunya lagi. Fanawaltu siwakal asghar, kemudian saya tawarkan siwak itu kepada yang lebih kecil. Faqilali, lalu ada suara yang memanggil, berkata, kabdir, kabdir, artinya yang besar dulu. Ya, diserahkan kepada yang lebih kecil, tapi kata suara itu, kabdir, yang besar duluan, yang besar.
fadafa'tuhu ilal akbar minhuma, maka kemudian saya serahkan siwak itu kepada yang lebih besar dari keduanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara sanad dan Imam Bukhari secara ta'liq. Di dalam hadis ini nampak sekali secara hubungan dengan bab ini adalah bahwa Rasulullah SAW ternyata ditegur juga, walaupun ini kejadian di dalam mimpi. Ya, nanti kita jelaskan karena mimpi sedikit. Nabi ditegur ketika menyerahkan siwaknya itu, menawarkan siwaknya itu kepada yang lebih kecil. Ya, dikatakan kabir, yang lebih besar lebih dulu. Ya, yang lebih besar terlebih dahulu. Artinya Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendahulukan yang lebih tua. Nah, ini bab kita kan itu judulnya adalah menghormati para ulama, ahli ilmu, kemudian menghormati orang yang lebih tua, yang lebih senior, mendahulukannya. Ya. Nah, di sini bukan hanya perkara itu, tapi dalam hadis ini juga ada beberapa hal lain, ya, poin lain yang sedang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama adalah perkara mimpi. Ya. Perkara mimpi. Bahwasanya mimpi Rasulullah SAW itu adalah kebenaran. Ya. Mimpinya Rasul adalah kebenaran. Semua Rasul mimpinya itu benar. Ya. Seperti juga mimpinya Nabi Ibrahim. Ya. Mimpi Rasul itu banyak. Mimpi-mimpinya itu disampaikan kepada kita melalui hadis-hadis beliau. Ya. Mimpi beliau, misalnya Rasulullah ada mimpi tentang bahwa lubang mau dinding Ya'juj Ma'juj itu sudah tembus, ya, sudah tembus sedikit sebesar ini, itu dalam mimpi. Ya. Nah, jadi kaedahnya adalah bahwa ru'yal anbiya'i haqqatun, bahwa mimpi para nabi itu adalah kebenaran. Dia adalah wahyu. Ya. Adalah wahyu. Itu kita nanti diberikan mimpi Nabi Ibrahim yang disampaikan ke Nabi Ismail, ya, bahwa beliau menyembelih anaknya itu dilihat di dalam mimpi, kan, di dalam mimpi. Lalu anak ini mengerti bahwa ayahnya seorang nabi, maka dia sampai mengatakan, dikerjakan saja apa yang diperintahkan. Berarti mimpi, lewat mimpi itu Allah mengirimkan perintah. Melalui mimpi itu Allah mengirimkan perintahnya. Sehingga nanti dalam ilmu Al-Quran juga ada sebuah pembahasan bahwa di antara cara wahyu itu datang kepada Nabi adalah melalui mimpi. Ya, jadi mimpi Nabi itu kebenaran. Adapun mimpi kita yang bukan Nabi, itu baru macam-macam deh. Ya. Ada mungkin juga adalah kebenaran pesan dari Allah. Ya, tapi ada mungkin juga adalah bisikan-bisikan setan. Itu yang paling parah. Dan bisa jadi juga adalah bunga tidur. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu adghafu ahlam. Ya, ketika Raja Mesir bermimpi di surat Yusuf, ya. Raja Mesir itu bermimpi, lalu ditanyakan kepada orang penasihatnya, ada enggak di antara kalian yang mengerti mimpi ini? Jawabannya, wahai raja, ini adghafu ahlam. Ini ini mimpi-mimpi yang tak ada artinya, bunga tidur biasa saja, tidak usah terlalu ditanggapi. Ya, nah, itu mimpi manusia ada yang begitu. Jadi ada 3 bagiannya. Ya, mimpinya adalah pesan ilham dari Allah, kebenaran, mengandung kebenaran. Ada mimpi yang merupakan
bagian dari bisikan dan hembusan syaitan. Ya, ada juga mimpi yang tidak ada makna sama sekali. Nah, oleh karena itu kita itu tidak dibenarkan kemudian merujuk ke mimpi. Ya, kita tidak bisa merujuk ke mimpi. Merujuk ke mimpi itu nanti jatuhlah kita pada kesesatan. Nah, adapun Nabi, ini beda. Dalam hadis ini berarti merujuk. Ya. Kalau itu mimpi Nabi boleh jadi rujukan. Kalau mimpi orang biasa tidak bisa. Karena mimpi Nabi mesti hak, mesti benar. Ya, mesti membawa pesan kebenaran. Nah, makanya mimpi Nabi itu bisa menjadi rujukan. Oh, kalau begitu berarti sunnah Rasul itu masuk ke mimpi. Ya kan? Jadi sunnah Rasul itu bukan hanya apa yang dikerjakan ya, tapi juga bisa dikatakan apa yang dialaminya. Ya, termasuklah mimpi itu. Nah, apalagi di sini kan mimpi itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, dia masuk kategori sunnah qauliyah, sunnah dalam bentuk ucapan, perkataan. Ya. Nah, tapi kalau ada orang nih, orang soleh, orang menjaga kesolehan, lalu dia mengalami mimpi, nah itu perlu dia waspadai juga sebenarnya, bahwa bisa saja mimpi itu adalah bagian dari pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti perlu dia diskusikan dengan orang-orang yang, kalau bahasa agama itu orang-orang yang aman dari fitnah, ya, seperti guru-guru spiritual, guru-guru khususnya, orang yang sangat dekat dengannya, orang-orang itu perlu ditanyakan. Ya, ini mimpi ini ada maknanya apa tidak? Nah, karena sampai hari ini pun sebenarnya kita di dalam khazanah keislaman juga ada tuh ilmu mentakwil mimpi itu, walaupun sebagian ulama ada juga yang menolak. Ya. Tapi kita punya di dalam literatur Islam sebuah karya yang monumental tentang tafsir mimpi itu. Memang judulnya adalah Tafsirul Ahlam. Ya. Ditulis oleh salah seorang ulama di generasi tabi'in kalau kami tidak salah. Ya, orang Baitul Maqdis, dipahami namanya. Tafsir Ahlam. Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin. Ini tentunya ini tidak menjadi suatu kesepakatan juga di tengah para ulama. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu tentang mimpi dalam syariat seperti apa, ya, lalu bagaimana saya mimpi para nabi, di situ ada bukti kitab itu Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Tapi ingat yang karya Imam Ibnu Sirin, generasi tabi'in semasa dengan Imam Hasan Al-Basri. Ya, dua orang ulama besar di generasi tabi'in yang sangat terkenal adalah Imam Ibnu Sirin satu, Imam Hasan Al-Basri satu. Ya, Ibnu Sirin inilah yang menulis tafsir mimpi itu. Ya. Nah, itu nanti awal-awal beliau tidak menjelaskan tafsir mimpi itu, tapi menjelaskan mimpi itu apa, kaidah mimpi itu seperti apa, bagaimana mimpi dengan syariat dan seterusnya, hubungan mimpi dalam syariat seperti apa. Lalu kemudian tengah ke akhir baru beliau memberikan contoh-contoh mimpi para nabi, mimpi para sahabat, ya, mimpi orang-orang soleh yang beliau tahu sampai zaman beliau, lalu apa saja takwilan-takwilannya, ya, maksud-maksudnya. Nah, itu. Tapi ingat bahwa tidak semua mimpi bisa ditakwilkan, ya. Dan kemampuan mentakwilkan mimpi kita tahu bahwa itu adalah salah satu mukjizatnya Nabi Yusuf, dan termasuk seharusnya adalah mukjizatnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Ya. Jadi Nabi Yakub itu punya mukjizat itu juga, karena ketika disampaikan mimpi itu oleh Nabi Yusuf ke ayahnya punya pesan ke anaknya, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan merencanakan keburukan, ya, untuk dirimu. Itu tandanya Nabi Yakub mengerti apa yang
Senyalah mimpi yang dialami oleh anaknya Nabi Yusuf itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mimpi. Ya, jadi mimpi para nabi itu sebuah kebenaran. Ya, tapi mimpi kita belum tahu. Ya. Lalu kemudian di dalam hadis itu di luar perkara mimpi, maka tadi ketika Nabi menceritakan mimpinya, ya, di mana beliau bersiwak, lalu kemudian datang dua orang, lalu Nabi menawarkan ke salah seorang yang lebih kecil, lalu ditegur beliau agar menyerahkan dulu kepada yang lebih tua, yang lebih besar. Nah, ini menjadi rujukan, menjadi dalil. Jadi mimpi Nabi bisa menjadi dalil bagi kita hari ini, dan di sini Imam Nawawi meletakkannya menjadi dalil untuk bab menghormati orang yang lebih tua. Lalu kemudian hal berikutnya dalam hadis adalah perkara siwak, perkara bersiwak. Ya. Bersiwak ini dalam penjelasan para ulama yang pernah kami pelajari itu ada tingkatan-tingkatan kesunahannya. Ya, bersiwak bukan sekadar dalam artian membersihkan mulut, karena kalau membersihkan mulut itu kumur-kumur juga membersihkan mulut. Sementara di dalam kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, kumur-kumur itu beda sunnahnya dengan siwak. Artinya satu sunnah yang lain lagi. Kumur-kumur satu sunnah, ya, mak namanya. Kemudian siwak satu sunnah. Nah, jadi dua sunnah. Jadi artinya apa? Bersiwak ini bukan hanya membersihkan mulut, karena berkumur-kumur juga membersihkan mulut. Jadi sehingga tingkatan tertinggi dari kesunahan bersiwak itu, ya, benar-benar menggunakan kayu siwak itu yang paling tinggi itu. Ya, sunnah yang paling sempurna dalam bersiwak adalah membersihkan mulut dan gigi dengan kayu siwak itu. Ada yang pernah memakai? Lain di Makkah, lain ditawarkan orang, ya, di Bali. Coba itu dipakai itu. Ya, kayu siwak itu kan satu jenis kayu, ya, yang memang menurut kebiasaan orang Arab, dengan itulah mereka membersihkan ini, dan hari ini pun diteliti dan penelitiannya juga luar biasa menyimpulkan bahwa kayu itu mengandung banyak sekali zat-zat yang bisa membersihkan gigi dan mulut serta merawatnya. Ya, paling bagus tuh. Nah, itu paling tinggi. Jadi bukan menggosok gigi yang paling tinggi. Karena kita menggosok gigi bisa dengan bahan lain, kan? Bahan lain. Kalau di Minang kok ada beberapa bahan tuh selain kayu siwak, mungkin kita tidak ada di sini. Kalau di awal apa biasanya bahannya? Di kampung ada yang Pak Ibu namanya di sana. Ya, di kampung bisa orang menggosok gigi dulu kalau nggak ada apa? Bantu. Ya, jadi tiap daerah mungkin punya budayanya sendiri, ya. Nah, itu. Tapi yang paling tinggi sunnah menggosok gigi itu adalah dengan kayu siwak itu. Tinggi, jauh kayu itu. Ya, nah. Kan nanti dipelajari itu bagaimana caranya. Dalam hadis juga ada penjelasan, dalam sunnah Nabi sunnah sahabat ada penjelasan cara menggunakan kayu siwak. Ya. Sehingga dia benar-benar bisa menjaga gigi dan mulut itu. Lalu di bawah itu adalah menggunakan menggosok gigi dengan bahan campurannya adalah kayu siwak. Nah, ya, seperti apa? Pasta gigi yang memang dipastikan di situ ada unsur campuran kayu siwaknya. Nah, di bawah itu baru kita menggosok gigi dengan pasta yang umum, ya, lebih segar, lebih bersih. Paling bawah tuh menggosok gigi itu adalah dengan jari. Terus, jadi orang dapat kesunahan bersiwak itu sekurang-kurangnya dengan apa? Dengan jari. Yang gosokkan jarinya ke giginya. Jadi kalau tak aja, pagi supaya orang lah komat, kan? Awal kamu buat, kan? Kalau menggosok gigi kan butuh waktu. Enggak. Ini aja lagi kumur-kumur satu sunnah. Kemudian apa? Gosokkan saja jari telunjuk ini. Karena dalam sunnah juga ada ditunjukkan seperti itu. Jadi bersiwak itu ada
tingkatan-tingkatan kesunnahnya. Ada level sekurang-kurangnya ini ya. Kemudian ada lagi yang paling tinggi itu adalah memang benar-benar menggunakan kayu siwak. Nah itu. Jadi seenggak-enggaknya ya agak sekali semua itu hijau lah awak memakai kayu siwak itu. Dan coba apabila rasanya ya gunakan. Dan menggunakan kayu siwak itu juga ada adab-adabnya, ada adab-adabnya ya. Misalnya kalau masyarakat orang-orang sekitar kita tidak terbiasa ya melihat kita kan ada kesunahan siwak itu kan adalah dibuat di setiap sholat, setiap akan sholat, ketika berwudu satu, kemudian ketika akan sholat satu, atau kemudian juga ketika akan menghadiri pertemuan-pertemuan dengan banyak orang. Nah, ketika akan sholat itu betul-betul ketika sebelum takbir yang paling utamanya itu. Sehingga kayu siwak itu kan tidak jarang baca lihat sebagian saudara di bawahnya tuh. Ya, bahkan hari ini kalau di Timur Tengah itu didesain pula tuh kotak khusus kayak pena itu kan. Ya, kotak khusus untuk menyimpan kayu siwak itu, sehingga dia tidak masuk kantong begitu saja langsung, dia masuk kotak itu. Ya. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kebersihan dari penggunaan kayu siwak itu. Nah, kalau orang sekitar kita tidak biasa, walaupun itu sunnah, itu sebelum sholat, itu sunnah. Ya, kalau kita melihat orang sekitar kita tidak nyaman dengan itu, tidak perlu kita kerjakan begitu. Kerjakan saja misalnya di tempat berwudu, ya, di kamar mandi di rumah. Ya, tapi sebenarnya kalau dengan sunnah ini harusnya kita tidak tidak perlu merasa malu. Ya. Dan untuk kita pahami bersama-sama, kalau ada orang melakukan seperti itu, tidak perlu kita menganggap itu pekerjaan atau perbuatan yang aneh, yang apa ya. Padahal bahkan sebagian orang ada yang karena tidak biasa itu menganggap itu tidak muah. Mau masuk lagi gitu, masuk ke aku. Ya. Jadi tidak begitu, kita tidak patut memandang sebuah perbuatan sunnah sebagai sesuatu yang tidak patut, nah, gitu ya, tidak pas itu. Ya. Nah, makanya dan kayu siwak setelah kalau Nabi SAW melakukan bersiwak itu, ya, ada riwayatnya di yang lain bahwa beliau setelah menggunakan siwak itu kalau di rumah itu dibersihkan dicuci, bersihkan. Nah, sehingga kayu siwaknya Nabi itu nanti jadi rebutan. Biasanya beliau menyerahkan ke istri. Nanti istrinya pula lagi yang bersiwak dengan kayu yang sama. Nah, jadi memang agak berbeda ya dengan kalau kita tanyakan ke dokter ya, kesehatan, kalau orang pakai sikat gigi satu berdua, satu bersama itu kan sangat tidak dianjurkan. Ya, dianjurkan. Tapi untuk kasus-kasus siwak tidak. Tidak. Nah, itu pula kelebihan sunnah itu, dan menjadi tanggung jawab kaum muslimin yang menguasai ahli kesehatan lah untuk menjelaskan di situ. Gitu. Kenapa bisa dalam kasus siwak itu Nabi pakai cuci kasih ke istri, istrinya pakai lagi. Apakah di situ memang cukup dengan dicuci lalu kemudian kalau siwak itu bersih dan tidak ada masalah dipakai oleh orang lain. Apalagi di situ adalah yang melakukan adalah Nabi SAW, di mana Nabi SAW itu bukan hanya mulia perbuatannya, nilai dirinya, tapi juga mulia seluruh fisiknya, termasuk air liur bahkan dahaknya, ya kan? Nah, itu air liur dan dahak Nabi itu mulia. Kalau dahak kita kan menjijikkan, ya. Tapi kalau dahaknya Nabi, air liur Nabi itu mulia. Banyak keberkahannya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu belajar di kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian Nabi SAW, nanti akan ada hadis-hadis tentang bagaimana Nabi meludahi periuk gitu, dan periuk itu menjadi makanan dimasak di periuk itu menjadi cukup untuk ratusan orang. Nah, itu dengan keberkahan.
ya. Jadi terus ya, hal-hal yang agak menjadi berarti itu kekhususan Nabi SAW. Jadi itu perlu kita teliti ya, tentu kawan-kawan saudara kita yang di bidang ilmu kesehatan lebih sangat tepat untuk menjelaskan hal seperti ini. Apa itu? Pakai siwak diserahkan, dicuci di sana, dipakai lo di lain dicuci lo di sana. Jadi basah maut. Nah, seperti itu. Ya. Dan untuk siwak ini sendiri, kemudian Rasulullah SAW menegaskan, ya, menegaskan dalam bahasa seperti ini. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Dalam setiap riwayat lain, inda kulli salatin. Kalaulah tidak menyusahkan, menyulitkan umatku, maka niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudhu atau di setiap sholat. Bapak Ibu memahami kalimat Nabi begitu. Ya. Kalau tidak menyulitkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudhu atau setiap sholat. Allah, ya, oleh para ulama kita dikatakan, artinya kesunahan bersiwak ini sangat tinggi, hampir mendekati level kewajiban, atau yang sering disebut dengan istilah sunnah muakkadah. Sunnah apa? Muakkadah. Sunnah yang mendekati level wajib. Karena bahasa Nabi tadi apa? Kalau tidak menyusahkan umat. Nah, itu saja. Jadi kalau tidak susah kita, ya, maka bersiwaklah terus. Berwudu siwak, sholat siwak. 2 kali itu. Ya, 2 kali. Ketika wudu aja. Ketika akan sholat aja. Jadi wudu itu dimulai dengan bersiwak. Nanti kita kalau belajar fikih toharat, fikih wudu itu, kalau kita ingin lengkapi sunnah-sunnahnya dimulai dengan apa? Bismillah, mencuci telapak tangan, ya, berkumur-kumur, membersihkan hidung, kan, nonton istinsaf namanya. Kemudian termasuk dari situ bersiwak. Lalu baru nanti di ujung berwudu. Kalau selesai berwudu, kan orang tidak otomatis sholat. Ya, berwudu kan punya kepentingan macam-macam. Kita mau baca Quran kan berwudu juga. Nah, yang jelas setiap kali berwudu, kalau tidak akan menyusahkan, itu disunnahkan muakkadah, ya, itu untuk bersiwak. Lalu akan sholat, udah masuk masjid, ya tadi itu mau sholat siwak lagi. Kalau tidak menyusahkan, akan aku perintahkan, berarti apa? Akan aku wajibkan untuk bersiwak itu. Berarti tinggi nih levelnya nih, apa? Hukum bersiwak ini bukan sunnah biasa, sunnah biasa. Itu sunnah yang ditekankan oleh Nabi SAW agar umat melakukan itu. Luar biasa bagaimana agama ini, bagaimana syariat ini memperhatikan kebersihan umatnya. Ya, karena berwudu itu sudah menjaga kebersihan, tapi ditegaskan lagi untuk bersiwak. Jemaah dirahmati Allah, tidak ada agama yang seperti agama kita. Ya, tidak ada agama yang sangat peduli sampai urusan membersihkan gigi dan mulut. Nah, itu. Jadi motivasi-motivasi apa namanya gosok gigi itu tidak hanya diberikan kepada anak-anak kecil, ya. Sosialisasi apa? Menggosok gigi itu kan untuk anak-anak kecil saja. Di SD itu ada tuh tempel. Tapi kalau lah di SMP itu lah ketemu lagi, di SMA nggak ketemu lagi. Ada tuh sunnah yang muakkadah, nah, muakkadah, sunnah yang sangat tinggi. Orang dewasa kalau perlu di tempat-tempat berwudu juga ada keterangan. Karena orang ini sunnah banyak juga yang diabaikan oleh Allah. Nah, untuk menjaga bukan hanya kebersihan diri seseorang, tapi juga bahkan sampai menjaga hubungan dia dengan sesama. Ya kan tidak lama pernah tuh, kalau sholat ya, sebelah romanya tidak enak itu. Sehingga kita yang tadinya tenang, tidak ada pikiran positif saja jadi berpikir nih kan,
Ya, sial lah pada masuk gigi tadi. Ya, terus langsung buang. Ya. Akhirnya dari kita positif jadi negatif. Dari tadinya tidak ada masalah dengan saudara jadi masalah, jadi berprasangka. Nah, itu. Jadi eh, apalagi kalau kita bersemangat untuk berada di saf yang paling depan, nah tolong diperhatikan yang seperti ini. Karena kami ada juga kadang-kadang cerita sebagai orang, ini Ustaz Jiwa, Ustaz, aduh itu, ini anaknya di belakang imam loh tuh, kan. Tapi nah, susah lah kiri kanannya aja. Itu. Yang cerita itu imam, terus itu ada dua imam, jadi imam ini kadang saya kalau tidak jadi imam, yang satu lagi jadi imam, nah, saya tidak mau dari belakang imam, tapi gimana lah, itu tugas kita dari belakang imam, gitu ya. Kenapa? Karena sampai kawannya kalau tidak jadi imam berarti di belakang imam itu karena si bapak ini selalu berada di belakang imam dan tidak memperhatikan kebersihan mulut dan giginya. Akhirnya dia Ustaz setirnya sembahyang yang begitu pusingnya tahu nih, nah kawan akan jadi imam gitu ya. Nyambil dan ya ke ya, ya. Nah, mulai sholat di pasarnya ke hidung ya. Supaya tidak bermasalah dengan orang, kan menyusahkan orang jadi menyusahkan orang. Ya, kan? Apalagi kalau AC naik ya. Apalagi kalau musim durian ya, musim jari yang ya, jari yang musim enggak ya. Nah, itu. Begitu ya, jadi perkara siwak ini perkara yang bukan hal biasa-biasa saja. Enggak, ini sunnah muakkadah. Bapak Ibu tahu sunnah muakkadah yang lain? Sholat rawatib, sunnah muakkadah. Bagaimana kita menjaga sholat sunnah rawatib kita, sholat sunnah fajar kita jaga itu? Begitu juga harusnya menjaga siwak. Begitu. Jadi begitu. Setiap kali sholat, berarti umat Islam sholat gosok gigi berapa kali sehari? Disunnahkan 5 kali sehari sekurang-kurangnya. Dalam ilmu kesehatan berapa kali? 2-3 kali ya. Mandi, tidur kan. Lebih hebat ya Pak. Lebih hebat. Lebih lengkap. Makanya jadi kenapa? Jadi Islam ini akhirnya di akhir zaman ini terfitnah oleh umatnya sendiri. Nah, itu ya. Kalau bahasa Cak Nun itu ya. Ma'inun Najib itu. Agama syariat ini terfitnah oleh kaum muslimin. Terfitnah. Padahal agama ini sudah sangat sempurna. Itulah maksud dari kalimat Nabi ad-dinun nasihah. Agama ini semuanya adalah kebaikan. Bukan nasihat itu artinya adalah nasihat ya apa? Kumpulan kebaikan. Baik semua. Nah, ada bagian agamanya yang tidak baik. Yang tidak baik itu musliminnya. Nah, itu bisa tidak baik. Tapi kalau Islamnya tidak bisa. Mesti baik semua. Tapi kalau musliminnya bisa tidak baik. Nah, gimana caranya Islamnya baik, musliminnya juga baik. Nah, itulah dimana agama ini harus terus dibicarakan. Jadi kalau kamu mau tahu urusan agama, akulah dan paling penting diotakkan supaya tidak Islam saja dan baik, muslimin juga baik. Seperti itu. Jadi kita tidak memfitnah agama ini. Itu begitu penjelasan kita di pagi ini tentang hadis 353 ya. Tentang bagaimana Rasul bersiwak, mimpi Rasul dan tadi Nabi diingatkan untuk mendahulukan orang yang lebih tua daripada yang lebih muda dalam urusan menawarkan sebuah kebaikan bersiwak. Itu Allah alam besar. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Kita persilakan. Atau tinggal dikerjakan saja nih. Tanya ada nggak perlu didiskusikan? Dikerjakan. Ya. Iya. Membiasakannya itu. Jadi sekurang-kurangnya gimana tadi? Jajari. Ya lama mana mambil untuk ikut dulu kan? Nah, jajari. Ya sekurang-kurangnya itu.
Oke, kalau tidak ada diskusi kita tutup dan kita minta kepada Allah agar Allah berkahi ilmu yang kita pelajari dan Allah mampukan kita untuk mengubah ilmu menjadi amal di dalam kehidupan kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.